Shalom semua. Bagi Anda yang hari ini sebagai pengajar-pengajar CG, oke, kita akan meneruskan dengan bab kita yang seterusnya. Oke, kita akan belajar tentang beberapa perkara, oke, untuk bab ini. So, kita masih dalam siri yang pertama. Mari kita perhatikan bersama. Ramai orang hari ini mencari identiti diri melalui pelbagai perkara dalam hidup mereka. Ada yang bergantung kepada pekerjaan, ada yang merasa bernilai melalui pencapaian mereka, dan ada juga yang mencari penerimaan daripada keluarga ataupun orang lain. Namun realitinya semua perkara ini tidak kekal dan dia boleh berubah dan hilang pada bila-bila masa. Jadi sebagai orang-orang percaya, okey, Alkitab mengajar bahwa identiti utama kita tidak ditentukan oleh dunia, tetapi oleh Tuhan itu sendiri. Dalam Kristus, kita bukan lagi orang asing ataupun jauh daripada Tuhan, tetapi kita telah menjadi anak-anak Tuhan. Okay. Untuk memahami dan hidup dalam identiti ini, kita memerlukan sesuatu yang sangat penting, yaitu apa? Firman Tuhan. Okay. So dalam 2 Timotius 3 ayat 16 hingga yang ke-17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak berhati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Apabila kita lihat daripada latar belakang teks firman Tuhan ini, dalam 2 Timotius 3 ayat 16 hingga 17, Paulus menegaskan kepada Timotius bahwa seluruh kitab suci diilhamkan oleh Tuhan sendiri. So, firman Tuhan bukan sekadar tulisan yang biasa, tetapi ia berguna untuk mengajar, menegur, memperbaiki, dan mendidik manusia supaya hidup dalam kebenaran Tuhan. Jadi apabila kita melihat dalam Mazmur 119 ayat 105 pula, pemazmur di sini menggambarkan firman Tuhan sebagai pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Nah, ini menunjukkan bahwa firman Tuhan berfungsi seperti cahaya dalam kegelapan dan yang membantu manusia melihat arah hidup dengan sangat jelas. Oke, dalam Yosua 1 ayat 8 pula Tuhan memberi perintah kepada Yosua supaya firman tidak hanya dibaca, tetapi direnungkan siang dan malam, serta dilakukan dalam kehidupan seharian. Hasilnya, hidup akan dipimpin oleh Tuhan dan diberkati dalam perjalanan dalam hidup kita. Daripada ketiga-tiga teks ini menunjukkan bahwa Alkitab bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk membimbing seluruh kehidupan orang percaya setiap hari. Jadi tema kita pada hari ini adalah cara membaca Alkitab. Perkara yang pertama, membaca Alkitab untuk mengenal Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16 hingga 17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Apabila kita melihat daripada firman Tuhan ini, yang pertama, Alkitab membantu kita mengenal karakter dan kehendak Tuhan. Apabila kita membaca Alkitab, kita sebenarnya sedang mengenal siapa itu Tuhan. Kita belajar tentang kasih Tuhan, kekudusannya, dan juga setiap rancangan Tuhan untuk manusia seperti kita. Jadi firman Tuhan ini membuka mata kita untuk memahami hati Tuhan dengan lebih jelas dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan yang kedua, firman Tuhan mengajar apa yang benar dan salah. Dalam dunia yang semakin keliru dengan nilai moral, firman Tuhan mengajar standar yang tetap. Jadi ia membantu kita membezakan antara apa yang benar dan yang salah, menurut pandangan Tuhan dan bukan menurut pandangan kita sebagai seorang manusia. Dan yang ketiga, Alkitab mempersiapkan orang percaya untuk hidup benar. Firman Tuhan bukan hanya memberi pengetahuan, tetapi dia membentuk kehidupan kita.
Jadi ia menegur kesalahan kita dan ia membantu kita untuk berubah untuk menjadi yang lebih baik seperti Kristus dalam cara hidup kita lah. Alright. Dalam yang keempat adalah membaca Alkitab itu bukan sekadar tambah pengetahuan kita, tetapi untuk mengenal Tuhan dengan lebih dekat. Tujuan utama membaca Alkitab bukan untuk menjadi pandai dalam Alkitab, tetapi untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Semakin kita membaca firman Tuhan, semakin kita memahami hati Tuhan dan semakin dekat hubungan kita dengan Tuhan. Perkara yang kedua, membaca Alkitab dengan merenung dan ketaatan. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang pertama kita perhatikan daripada teks firman Tuhan ini, firman Tuhan perlu direnungkan setiap hari. Firman Tuhan bukan untuk dibaca sekali lalu sajalah, okay? Terus kita lupakan, tetapi untuk kita renungkan. Apabila kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, hati kita akan mulai dibentuk, pikiran kita akan mulai selaras dengan kehendak Tuhan. Dan yang kedua, membaca Alkitab bukan sekadar cepat habis, tetapi kita harus memahami maksud firman Tuhan itu. Kadang-kadang orang membaca Alkitab seperti satu rutin bagi kehidupan mereka, tetapi tidak benar-benar memahami apa yang dibaca. Tuhan tidak mau kita sekadar habiskan bacaan, tetapi dia mau kita memahami dan membiarkan firman Tuhan itu berbicara di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Tuhan mau firman-Nya itu dilakukan dalam kehidupan seharian. Jadi firman Tuhan bukan hanya untuk diketahui, tetapi untuk dilakukan. Apa yang kita baca sepatutnya mempengaruhi cara kita bercakap. Daripada percakapan kita, bersikap, ataupun daripada kita membuat keputusan setiap hari. Dan yang keempat, firman Tuhan bukan hanya untuk dibaca, tetapi ditaati. Okay? Ketaatan adalah bukti bahwa kita benar-benar percaya kepada firman Tuhan. Apabila kita melakukan firman Tuhan, kita sedang menunjukkan bahwa kita menghormati dan mempercayai Tuhan dalam hidup kita. Perkara yang ketiga, firman Tuhan memberi arah dalam hidup. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang pertama kita perhatikan, firman Tuhan menolong kita membuat keputusan yang benar. Dalam banyak situasi hidup, kita sering tidak pasti jalan mana yang harus diambil. Jadi firman Tuhan inilah membantu kita membuat keputusan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Dan yang kedua, firman Tuhan itu menjaga kita daripada jalan yang salah. Oke, seperti satu cahaya yang menerangi jalan yang gelap. Jadi firman Tuhan itu menolong kita melihat bahaya sebelum kita jatuh. Jadi ia menjaga kita daripada pilihan hidup yang boleh membawa kepada kehancuran rohani ini. Oke. Dan yang ketiga, firman Tuhan memberi kekuatan dan pengharapan dalam kehidupan. Apabila kita lemah atau kecewa, firman Tuhan ini memberi pengharapan baru. Jadi ia mengingatkan kita bahwa Tuhan tetap setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Dan yang keempat, tanpa firman Tuhan, manusia mudah tersesat dalam hidup. Tanpa pimpinan firman Tuhan, di sini manusia mudah mengambil keputusan berdasarkan emosi mereka ataupun keinginan mereka sendiri. So akhirnya hidup mereka akan menjadi tidak jelas arah hidup mereka dan mereka mudah tersesat. Jadi apa yang kita perlu apply dalam diri kita adalah tetapkan waktu khusus untuk membaca Alkitab setiap hari. Kedua, berdoa sebelum membaca supaya Tuhan memberi pengertian. Yang ketiga, praktikkan firman Tuhan dalam kehidupan seharian kita. Kesimpulannya di sini adalah Alkitab adalah firman Tuhan yang memimpin, mengajar, dan mengubahkan hidup kita. Orang percaya bukan hanya dipanggil untuk memiliki Alkitab, tetapi membaca, memahami, dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Jadi di sini ada 3 soalan yang Anda boleh berbincang dalam komuniti Anda. Yang pertama, apa cabaran terbesar saya dalam membaca Alkitab? Yang kedua, kenapa penting untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari? Dan yang ketiga, bagaimana saya boleh lebih setia membaca dan melakukan firman Tuhan? Jadi Anda boleh
discuss di dalam grup Anda masing-masing, di dalam CG Anda, supaya ya firman Tuhan ini dapat Anda terapkan dalam hati untuk menjadi satu kekuatan dan dorongan bagi Anda. Selamat bersiji dan Tuhan Yesus memberkati.